Shalom, damai di hati, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Saudaraku, setelah sekian lama tidak menyapa saudara di channel ini, oleh kemurahan Tuhan kita boleh bersama lagi. Pendeta hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara. Kali ini kita akan merenungkan firman yang terambil dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 50 ayat 4-11. Dan renungan ini akan kita renungkan di sepanjang Minggu Sengsara yang kedua. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia dan taat. Tolonglah hamba-Mu yang Engkau persiapkan ini untuk boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Maka berfirmanlah ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus, dengan urapan-Mu yang baru. Amin. Yesaya pasal 50 ayat 4-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, bacaan kita terambil dalam kitab Yesaya. Judul kitab ini sesuai dengan nama penulisnya, yakni seorang nabi besar yang melayani di Israel Selatan atau kerajaan Yehuda pada tahun 740 sebelum Masehi. Arti nama Yesaya dari bahasa Ibrani Yesyayahu, yang artinya Yahweh adalah penyelamat. Yesaya berlatar belakang keluarga bangsawan, karena itu keluarganya terpandang dan terhormat. Ia juga memiliki pendidikan yang tinggi dan dihormati penduduk Yerusalem. Bahkan para raja sering mendengar apa yang dikatakan oleh Yesaya lewat karunia kenabiannya dalam hal-hal politik kerajaan. Yesaya sendiri melayani pada masa pemerintahan 4 raja, yakni Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, dijelaskan di pasal 1 ayat 1. Yesaya menikahi seorang Nabiah, dalam Yesaya 8 ayat 3 itu tercatat, dan pasangan ini dikaruniai 2 orang putra yang masing-masing diberi nama dari bahasa Ibrani yang mengandung arti petunjuk mengenai misi pelayanan dan pemberitaan Yesaya, yaitu Shear-Yashub dalam Yesaya 7 ayat 3, yang artinya suatu sisa akan kembali,
dan Maher Shalal Hasbaz yang artinya ia segera datang mencara. Adapun kitab Yesaya diperkirakan ditulis mulai tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Adapun pembagian isi kitab Yesaya dapat dibandingkan dengan seluruh isi Alkitab karena kitab ini terdiri dari dua bagian, seperti halnya dua perjanjian dalam Alkitab. Kitab Yesaya bagian pertama mulai pasal 1 sampai 39, Nabi menyampaikan nubuat tentang penghukuman yang akan datang, dan bagian yang kedua mulai pasal 40 sampai 66 berisi tentang nubuat pembebasan Yehuda dari pembuangan di Babel. Adapun tujuan penulisan kitab Yesaya adalah untuk menyampaikan penghukuman Allah, tetapi juga penyelamatan Allah, baik untuk bangsa sendiri atau Yehuda maupun kepada bangsa asing. Menariknya, kitab Yesaya juga merupakan kitab yang banyak mengungkapkan nubuat mesianik, seperti nyanyian hamba Tuhan yang menderita, yang puncaknya tergenapi pada kedatangan Mesias. Dialah Yesus Kristus yang menderita sengsara untuk menebus dosa manusia. Nubuatan mesianik Yesaya sungguh tergenapi kurang lebih 700 tahun kemudian. Menariknya, Yesaya sering disebut sebagai nabi yang Injili, karena ada banyak nubuatan tentang Yesus Kristus dalam kitab Yesaya yang sungguh tergenapi dalam kitab Injil. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa Yesaya mati syahid dengan cara digergaji menjadi dua. Ibrani 11 ayat 37 mencatat itu, yakni dilakukan oleh Raja Manasye yang jahat yang adalah putra Raja Hizkia. Saudaraku, bacaan kita terambil di pasal 50 ayat 4 sampai 11 yang merupakan salah satu dari beberapa nyanyian hamba dalam kitab Yesaya bagian kedua. Pasal ini pertama-tama ditujukan kepada umat Israel dalam bentuk nubuatan tentang pembebasan Israel oleh rencana penebusan Allah yang megah dan kuasa Allah yang besar. Dengan demikian, nubuatan ini membangkitkan pengharapan dan menghiburkan umat Israel atau yang disebut kaum sisa ketika di kemudian hari mereka ada dalam penderitaan di pembuangan Babel. Bagian ini pun merupakan bagian dari nubuat mesianik yang dikenal dengan nyanyian hamba yang menunjuk pada Yesus Kristus yang menderita. Yesus yang berasal dari keturunan Yehuda, namun ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kaum Yehuda, tetapi juga seluruh dunia. Ia menyelamatkan bukan dengan kuasa militer, melainkan dengan pemberian dirinya secara total menjadi juru selamat. Bacaan kita menunjukkan bagaimana ketaatan sesungguhnya dari sosok hamba Tuhan yang akhirnya menunjuk kepada Yesus Kristus, hamba Tuhan yang sejati. Ayat 4-5 menunjukkan bagaimana hamba mendapatkan kemampuan untuk melayani sebagai hamba, yang dengan pertama-tama menjadi murid yang taat dan setia, menerima pengajaran dari sang guru yang adalah Tuhan Allah sendiri. Pengajaran itu diprakarsai oleh Tuhan Allah, karena tertulis Tuhan Allah yang memberikan lidah seorang murid, sehingga lewat perkataannya si hamba dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Allah juga yang berinisiatif mempertajam pendengaran si hamba untuk mendengar seperti seorang murid, yakni punya keinginan mendengar yang dilakukan setiap pagi. Pagi hari menunjukkan awal hari dan terjadi setiap hari. Artinya mendengar suara Tuhan itu harus dilakukan di awal hari dan terus-menerus dilakukan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi atau bersaat teduh dengan cara memuji Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Si hamba atau murid tidak akan berubah apalagi berhenti, kendati hal ini berlangsung selamanya, berkesinambungan. Karena itu tertulis, ia tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Ayat 6 menunjukkan bahwa menjadi murid yang taat dan setia kepada guru atau Tuhan Allah, lantas bukan membuat dia kebal terhadap penderitaan. Sebaliknya dengan pengajaran yang sudah diterima dari Tuhan Allah, membuat ia harus siap terjun dalam praktek berhadapan dengan tantangan dan penderitaan. Dengan kata lain, ia rela menderita, baik secara fisik yang digambarkan dengan kata memberi punggung kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, tetapi juga menderita secara psikis karena ada usaha orang mempermalukannya.
Ayat ini merupakan nubuatan mesianik yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus 700-an tahun kemudian, ketika Yesus menempuh jalan salib menuju Golgota yang tercatat dalam Matius 26 ayat 67 dan Markus 14 ayat 65. Ayat 7-9 menunjukkan pertolongan bagi hamba yang sungguh-sungguh setia dan taat, juga penuh totalitas mengerjakan tugasnya. Pertolongan itu datang dari Tuhan Allah yang tidak akan membiarkannya mendapat noda atau dipermalukan. Bahkan ia bukan hanya ditolong, melainkan juga dibenarkan Tuhan. Karena itu ia tetap melakukan tugasnya dengan keteguhan hati seteguh gunung batu. Sebaliknya, yang menjadi lawan dari hamba yang taat ini diibaratkan seperti pakaian usang yang dimakan ngengat, yang berarti orang-orang yang menjahati hamba Tuhan sebagaimana pakaian usang tidak akan bisa digunakan lagi atau hanya ada untuk dibuang karena tidak berguna, bahkan dimakan ngengat, menunjukkan kehancuran hidup mereka pada akhirnya. Ayat 10-11 ada ajakan atau panggilan hamba yang taat ini untuk percaya kepadanya karena ia adalah hamba Tuhan Allah yang akan menolong mereka yang takut akan Tuhan. Meski mereka ada dalam kegelapan, asal mereka percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, mereka akan mendapat pertolongan Tuhan bahkan dari dalam kegelapan yang terdalam sekalipun Tuhan sanggup memberi pertolongan. Akhir bacaan ini mengingatkan agar menghindari diri dari perbuatan merancang kejahatan untuk mencelakakan sesama, karena pada akhirnya ia sendiri akan masuk dalam perangkapnya. Tuhan sendiri yang akan membalikkan panah api yang dilepaskan berbalik tertancap kepada dirinya sendiri dan mengalami siksaan pada akhirnya. Saudaraku, melalui bacaan ini kita mendapati ada beberapa pesan firman yang bisa dikenakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Nabi Yesaya menyebut dirinya adalah hamba Tuhan, kita semua sebagai orang percaya yang adalah pengikut Yesus juga adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan secara umum dikenakan kepada semua orang percaya atau semua orang Kristen. Meskipun di dalam lembaga gereja atau secara institusi ada yang disebut pelayan khusus, yakni diaken, penatua, guru agama, dan pendeta yang dikhususkan untuk mengemban jabatan gerejawi dalam melakukan tugas-tugas pelayanan gereja. Para pelayan khusus tentu harus pertama-tama menjadi teladan sebagai hamba Tuhan, karena pelayan khusus merupakan panggilan pelayanan kehambaan. Pesan firman yang pertama, jadilah hamba Tuhan yang memiliki hati sebagai hamba, meneladan Yesus Kristus, sang hamba Tuhan yang setia dan taat sampai mati. Sebagaimana firman yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika Yesus yang adalah Allah sanggup melepaskan kealahannya lalu mengosongkan diri menjadi hamba dalam kerendahan diri, bahkan bisa taat sampai mati di kayu salib, maka sebagai pengikut Yesus, kita pun harus mengenakan pikiran dan perasaan Yesus yang dimulai dari hati. Karena hati adalah pusat kendali kehidupan manusia. Jika hati kita melekat pada Yesus, memposisikan Yesus sebagai Raja di hati kita, maka kita akan mampu menyerahkan totalitas hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan pemilik hidup, waktu dan pelayanan kita. Semua yang kita lakukan hanyalah yang Yesus kehendaki dan perintahkan. Karena itulah tugas hamba, yakni mengerjakan perintah tuannya dengan taat dan setia. Layani Yesus dalam diri sesama kita, mulai dari dalam keluarga kita, apakah itu sebagai istri, suami, orang tua, maupun anak. Saling melayani dengan ketulusan, pengorbanan, terlebih dengan motivasi mengasihi. Demikian dalam mengerjakan apapun tugas kerja pengabdian kita, kita tetap bekerja penuh dedikasi dan ketekunan sambil mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita belajar dari Yesus yang mengerjakan tugasnya dengan taat dan setia sampai selesai. Sebagaimana ungkapannya di kayu salib, di penghujung hidupnya, Yesus berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah selesai. Demikian kita dalam mengerjakan apapun tugas kita, terlebih tugas pelayanan di ladang Tuhan, tetaplah taat dan setia. Jangan berhenti di tengah jalan karena menyerah dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan, tetapi harus sampai selesai. Kapan selesai? Bukan saat berakhirnya periode pelayanan, baik bagi pelayan khusus, diaken, dan penatua, termasuk para UPK, komisi, dan panitia, atau sampai pensiun bagi pendeta dan guru agama, tetapi setia hingga akhir hidup atau sampai mati. Pesan firman yang kedua, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan berlindung pada pertolongan Tuhan. Menghadapi banyaknya tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan dalam hidup sebagai hamba Tuhan, kita terpanggil untuk selalu membangun hubungan yang intim dan intens dengan Tuhan melalui menikmati saat teduh, berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Inilah saat kita diperlengkapi sebagai hamba Tuhan yang dapat membawa orang kepada Kristus. Melanjutkan ajakan juru selamat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Meskipun kita juga harus menyadari untuk dekat dengan Tuhan juga bergantung pada prakarsa Tuhan Allah sendiri. Sebagaimana Yesus yang berinisiatif menyelamatkan kita, bukan karena kehebatan kita sendiri. Karena itu, jika sekarang kita telah hidup dalam kerohanian yang baik, kita setia dalam persekutuan dan pelayanan, jangan sekali-kali menjadi sombong rohani, karena itu pun adalah anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita. Yang harus kita lakukan, nikmati terus roti sorga dan air hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan bagikan juga kepada sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah membagikannya. Soal hasilnya serahkan pada Tuhan. Kita hanya harus melayani sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat. Pesan firman yang ketiga, saat tertekan dan menderita, tetap taat dan setia mengikut Yesus. Minggu sengsara adalah momen penghayatan sengsara Kristus untuk membuat kita menyelami besarnya kasih Allah bagi kita yang berdosa. Karena itu kita diajak untuk tetap bertahan dalam iman, taat dan setia pada Tuhan, kendati hidup kita penuh pergumulan. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, pekerjaan, pun dalam pelayanan, yang membuat kita sakit dan menderita, bisa secara fisik maupun secara psikis. Namun bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menganugerahkan Roh Kudus menjadi penolong setia, penghibur sejati dan penuntun yang benar bagi kita dalam kelemahan, kesakitan, dan kesengsaraan kita. Ingatlah bahwa Yesus pun pernah mengalami beratnya kesengsaraan, disakiti secara mental saat ia diolok, dihina, ditelanjangi, diludahi. Bahkan Yesus pun mengalami sakit di tubuh fisiknya saat ia dicambuk dan disalibkan. Maka jika di hidup ini kita harus tersakiti fisik dan mental, asal karena kebenaran, bukan sakit karena ulah sendiri. Misalnya sengaja melakukan dosa yang membawa penderitaan. Ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dahulu menanggung penderitaan yang dahsyat, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus inilah yang akan menjadi pembela bagi kita yang mau taat dan setia kepadanya sebagai orang-orang pilihan. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 8 ayat 33 sampai 37. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.